Siapa yang mau tanya? Angkat tangan. Ayo, siapa yang mau tanya? Tanya tentang setan. Oke? Terus, terima kasih. Nama saya Ronald. Saya kebetulan di sini datang untuk pertama kali. Memang saya pelayanan di sini juga, cuma saya melihat Bapak baru pertama kali saya ikut untuk acara Bapak ini. Kebetulan adik saya kena seperti yang terakhir Bapak bilang tadi bahwa kena guna-guna dari perempuan, dan memang kita mengalami itu udah sekitar 3 tahun apa 2 tahun yang lalu. Adik saya ini di Malang, saya di sini. Saya sudah 2 kali pergi ke Malang untuk melihat dia, sampai dia pertama itu masih kenalan biasa. Terus setelah itu aku pergi yang kedua, udah tinggal serumah, udah kontrak. Lalu udah 1 tahun dia udah nggak pulang, nggak ketemu sama istri dan anaknya. Anak yang pertama aku bawa datang, yang pertemuan pertama aku ketemu dia bawa anak perempuan. Tapi memang yang Bapak bilang tadi mendekatkan dia sama anak perempuan itu. eh, jadi memang sempat ketemu, memang jalan sama anaknya itu memang bagus sekali. Jadi pada saat dia ketemu dengan anaknya itu, jalan-jalan kemana istrinya ditinggal, tapi sama anaknya jalan terus. Iya. Iya kan? Dari situ kita keluarga selalu berdoa supaya Tuhan kasih jalan. Saya juga orang tua saya di Ambon, jadi saya bilang mereka bahwa mereka juga pingin seperti yang tadi Bapak bilang, dukun lawan dukun. Tapi saya sudah percaya Yesus, saya doa terus sama istri juga. Kebetulan tadi pada saat kita expand ini, ada acara Dautoni terus bilang tentang perempuan, yang tadi tentang judul yang tadi. Lalu saya tergerak hati, kita datang untuk acara ini. Jadi saya berterima kasih sekali. Ada mungkin solusi Bapak yang tadi Bapak bilang itu saya catat, saya juga rekam supaya saya akan memberitahu Oke. buat keluarga Ya, saya. ingin tanya apa? Saya mau bagaimana kalau memisahkan antara perempuan yang sama adik saya. Kebetulan saya tidak tahu Oke. ciri apa yang dia santet atau apa, saya nggak tahu. Oke, ada caranya. Dia punya anak perempuan. Sering anak perempuannya telepon. Ingat, dari komunikasi itu akan memperkuat ikatan dan istrinya beritahu tidak boleh kecewa dendam. Biasanya kalau kena guna-guna, kalau mau sadar, itu pulang ke rumah, balik ke sana lagi. Pulang ke rumah, balik ke sana lagi. Kalau udah sampai taraf itu, berarti dia mau sadar. Mau balik ke keluarga. Jangan langsung digini-gini. Digini bubar. Nanti pasti balik. Begitu dekat dengan anak perempuannya, ingat, ikatan batin itu yang asli lebih kuat daripada yang Nah, begitu yang asli ini ketemu, secara otomatis dia akan ingat istrinya. Saya juga bingung ya, kenapa istri itu ingatnya yang terakhir dulu. Saya juga bingung. Karena pengalaman saya sebelum bertobat, pertama dia ingat anaknya dulu. Setelah ingat anaknya, dia ingat orang tuanya. Setelah ingat orang tuanya, ingat adik atau kakaknya. Terakhir baru istrinya. Oh, aku punya istri gitu. Nah, jadi dekatkan dengan apa? Anak perempuan. Dan putuskan ikatan batinnya. Nah, kalau udah dilakukan putuskan ikatan batinnya, itu nanti 3 atau 4 bulan, dia akan pulang ke rumah. Biasanya pulang ke rumah orang tuanya dulu. Atau kembali ke istrinya. Nah, waktu kembali ke istrinya, itulah kesempatan anak-anaknya. Untuk apa? Memperkuatan batin. Ikatan batin antara orang tua dan anak. Kalau udah kena ini, Dara, selesai. Nah, Kalau jaraknya jauh bagaimana Pak? telepon. SM dan WhatsApp. Kalau tidak direspon gimana Pak? Tetap anaknya suruh calling terus.
Semakin anaknya itu reaksi terus, maka ikatan batin orang tua anak ini akan memperkuat penyatuan. Begitu ini menyatu, selesai. Nah, waktu penyatuan inilah perlu proses. Waktu untuk mempertemukan yang asli dengan yang asli. Dan orang yang pakai guna-guna itu kutukannya apa? Rumah tanggahan hancur. Dan matinya susah, hidupnya menderita. Mati ndak, hidup ndak. Dan mati ke neraka. Temannya Tante Lucy, Lucia. Lucifer. Jelas? Oke? Terima Ada kasih. lagi? Bingung ini tanya. Saya tertarik dengan Bapak pada hari ini karena saya sering menonton Bapak di YouTube. Bagaimana ilmu kebal tidak bisa mati, santet dan sebagainya. Terkait pada acara malam hari ini mengenai guna-guna, mungkin sedikit banyak ada juga kaitannya dengan orang tua saya saat ini di Kalimantan. Nah, intanya apa? Ini saya mau tanya begini, Pak. Dia ini ada memegang satu jimat. Jimat itu seperti besi, terus yang kedua adalah kuda laut. Waktu itu pernah saya tanya, ini fungsinya untuk apa? Kebal itu. Pertama, yang kedua adalah untuk menundukkan kalau saat berbicara. Nah, ini juga terkadang, maaf Pak Daud, kalau ke toilet itu dompetnya dia kan letak di dompet, itu nggak mau diajak ke toilet. Tapi juga dia saat ini mempunyai bapak angkat di Kalimantan, yang notabene setengah sebagai sentua di gereja, setengah juga masih percaya kepada hal-hal mistik demikian. Yang ini ditanyakan apa? Pertanyaan saya sekarang, kaitannya dengan orang tua saya saat ini yang masih memegang itu, apakah ada dampaknya ke depan atau kehidupannya saat ini? Ke anak-anaknya? Ke anak-anaknya maupun keluarga pada umumnya, pada dirinya. Yang kedua, begini Pak Daud, saya waktu ke Sumatera, pas bersama istri waktu itu tahun 2015 terakhir, sebelum 2015 saya pindah ke sini, salah satu klien, kebetulan saya pengacara, salah satu klien itu bilang sama saya, Pak David, kamu ada yang mengikuti dari belakang, yang menjaga kamu. Saya antara percaya tidak percaya. Itu dari Kalimantan yang mengikuti kamu, jadi kalau santet biasa-biasa nggak masuk sama kamu, katanya. Tapi saya percaya hanya Yesus gitu. Saya pernah megang barang, tapi saya di Kalimantan saya lepaskan, itu saya bakar. Karena waktu itu Kalimantan kan identik dengan mistik-mistik gitu Pak. Itu tadi kembali pertanyaan saya. Pertama, bagaimana kehidupan orang tua saya dengan memegang jimat itu. Yang kedua, apakah benar saat ini saya mungkin ada dulunya saya nggak tahu dimasuki oleh atau dibawa oleh orang tua saya ke tempat orang pintar, sehingga detik ini masih adakah? Saya jelasin. Terima kasih. Yang pertama, jenis unsur logam besi biasanya itu kotak. Itu jenis kebal dan untuk wibawa. Semua jimat, kalau dibawa buang air besar, kekuatannya tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Sebelum saya bertobat, guru saya mengajarin saya gini, semua ilmu gaib kekuatan mistik pada waktu ketemu satu unsur yang berlawanan, segala kekuatan mistik, kekuatan gaib tidak berfungsi. Kita makan, ini masuk, satu unsur, keluar berlawanan, jebrot, betul? Makanya orang punya jimat, kalau buang air besar, taruh dulu baru nongkrong. Kenapa? Satu unsur berlawanan. Jelas? Jelas? Apa saudara? Orang yang punya ilmu kebal, ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa-apa. Unsur logam. Lawan dari logam biasa ada logam mulia. Tembak proyektil peluru dari emas. Jedor tembus. Jelas? Jelas? Nah itu apakah ilmunya keluar? Tidak. Kekuatannya tidak berfungsi aja. Kutukan tak berjalan. Orang punya ilmu gaib mati susah. Mandiin daun kelor. Mati dengan tenang. Lawan dari kehidupan adalah kematian. Arti kelor artinya mati.
pohon kematian. Jelas? Jelas? Nah, orang punya ilmu kebal, ditembak ada apa? Baca ada apa? Yang satu unsur berlawanan, yaitu bayangan. Tusuk bayangannya, cep, tusuk orangnya lagi, cep, tembus. Karena wujud asli di bayangan. Satu unsur belah, kalau bayangan ditusuk, tetap kebal. Apa kelemahannya? Ada. Semua ilmu mistik itu kelemahannya apa? Kalau di sini kebal, di sini maaf, tidak kebal. Tusuk bagian sininya, jelek, selesai. Jadi Tuhan itu adil. Orang Kristen diberi kuasa dalam nama Yesus. Orang yang bukan Kristen untuk mengalahkan ilmu gaib diberikan hukum alam. Sehingga tidak ada kejahatan yang sempurna. Orang sekebal apapun, bagian sini tidak bisa kebal. Kecuali dia menguasai ilmu aji besi kuning. Nah, semua ilmu besi kuning, seluruh tubuh itu kebal semua. Termasuk sini kebal, sini kebal. Tetapi yang tidak kebal adalah apa? Pasti di bagian kaki kirinya ada titik. Kalau menguasai ilmu besi kuning. Ada titik hitam. Dan titik hitamnya itu pasti tembus. Makanya kalau mengalahkan orang punya ilmu kayak saya, sebelum saya tobat, ini sebelum saya tobat tidak boleh dibocorin loh. Nah, setelah saya tobat, baru saya bocorin. Nah, kelemahan saya itu adalah apa? Seluruh tubuh saya itu kebal. Tapi di kaki bagian kiri itu ada titik hitam yang tidak kebal. Makanya saya itu, nah ini tak tunjukin. Nah, ini tembus sampai sini. Kalau orang menguasai ilmu apa? Besi kuning. Sini. Ketahuan tidak pakai kaos kaki. Saya punya celana ini udah 15 tahun loh. 15 tahun. Dan tahu enggak? Harganya $10. Tapi ingat, belinya di USA asli. $10. Jadi kalau sekarang Rp130.000 di Walmart. Nah, yang itu. Jadi semua unsur mistik itu tetap ada hukum A. Jadi orang yang kebal semuanya, pasti bagian kakinya ada titiknya. Dan bagian titik itulah yang diserang. Cep, langsung. Ini goyang sikat. Makanya dulu sebelum saya bertobat, itu enggak boleh dibocorin. Rambut kebal, semua kebal, sini semua kebal. Hanya situ yang enggak kebal. Artinya apa? Tidak ada yang sempurna. Jelas? Tapi untuk tahu kelemahan saya seperti ini, susah. Betul? Kalau saya tidak bocorin sendiri. Nah, makanya saya dulu selalu pakai alas kaki. Supaya apa? Dan nanti pas aku tidur, dikasih kawat berduri, jelek, aduh. Tidak ada yang Nah, yang pertama, kalau orang tuanya punya ilmu gaib, anak cucunya itu kena kutukan. Sering sakit-sakitan, rumah tangga hancur. Karena ilmu mistik itu mengambil hawa dari tubuh keluarganya. Namanya inti kehidupan. Apa saudara? Nah, tetapi kalau anaknya itu percaya Yesus, dia terlepas dari kutukan itu. Nah, Pak, kalau enggak percaya gimana? Kutukan berjalan. Yang kedua, tentang setan. Setan itu ada di mana-mana. Saya beritahu, setan itu ada di mana-mana. Betul? Nah, kalau kita percaya Yesus sungguh-sungguh, setan tidak ada dalam diri kita. Itu yang benar. Tapi menggoda kita, dia berusaha. Karena setan ada di mana-mana. Jelas? 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 Nah, jadi kalau ada orang ngomong, saya lihat setan ini. Ya setan lewat kan banyak.
Betul? Yang tidak boleh setan itu masuk dalam diri kita dan masuk ke rumah tangga kita dan keluarga kita. Itu yang tidak boleh. Kalau rumah kita, kenapa dikasih minyak urapan dalam nama Yesus? Itu supaya setan ini tidak bisa masuk. Ada tanda. Ibaratnya maaf, kalau anjing kencing itu tanda wilayah. Tanda apa? Wilayah. Kekuasaan. Nah, minyak urapan, walaupun minyaknya 1 ton, didoain tanpa iman, tidak ada gunanya juga. Harus dengan dalam nama Yesus oleh minyak, supaya tidak balik lagi. Jelas?